Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari mempersiapkan diri kita, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Wahyu pasal 16, ayat 8 sampai ayat 21. Wahyu pasal 16, ayat 8 sampai ayat 21. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpuji Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini, menikmati berkat dari Tuhan. Bahkan oleh kemurahan-Mu Tuhan, ada kesempatan dikaruniakan bagi kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan, kami telah sedia membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami boleh memahami, kami boleh melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 16, ayat 8 sampai ayat 21, berbunyi demikian. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu.
sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema Hari Allah yang Maha Kuasa. Hari Allah yang Maha Kuasa. Alkitab berbicara tentang masa atau waktu di mana Allah menyatakan kuasanya, dan kuasanya itu tak tertandingi dalam keadilannya, tak tertandingi dalam kasihnya. Tentang penghukumannya, itu pun juga dinyatakan. Bagian firman Tuhan ini mengungkapkan tentang segala hal yang terjadi sekaitan kuasanya yang dinyatakan, yang pada akhirnya orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang jahat, orang-orang yang menghujat Tuhan, tidak mau bertobat, dan segala kuasa kegelapan akan dihancurkan. Segala kedahsyatan pun akan terjadi. Ayat 20 bacaan ini mengatakan, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Semua akan lenyap. Tidak ada yang bisa bertahan pada hari itu. Hari di mana Allah menyatakan kuasanya bagi manusia, bagi dunia ini. Betapa menakutkan keadaan tersebut. Siapapun di antara kita tidak akan sanggup dengan suasana seperti ini. Begitu mencekam. Jangankan hal itu. Sekarang saja melihat di televisi, mendengar berita tentang peperangan bangsa-bangsa, kita begitu takut melihat berita tersebut. Kesengsaraan ada, ketakutan ada. Apalagi ketika hari Allah yang Maha Kuasa dinyatakan, dengan segala hal yang terjadi sesuai dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada saat ini. Tak ada yang sanggup dengan situasi seperti ini. Dan situasi ini mengingatkan kita pada satu kisah dalam Perjanjian Lama tentang tulah-tulah yang menimpa tanah Mesir dalam Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 11 ketika Raja Firaun mengeraskan hati kepada umat Tuhan dalam kepemimpinan Musa, yang oleh perkenaan Tuhan, maka semua itu dinyatakan supaya bangsa Israel boleh keluar dari masa perbudakan di tanah Mesir. Segala kedahsyatan sungguh menggetarkan setiap umat. Kedahsyatan sesuai apa yang diungkap dalam bacaan ini, dan tentu menggetarkan kita semua. Ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita untuk selalu waspada. Yang dikatakan di ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sebuah ungkapan untuk membawa kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Siap sedia. Kapanpun waktunya hari Tuhan itu. Hari Allah yang Maha Kuasa itu dengan segala kedahsyatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, gambaran tentang malapetaka, gambaran tentang peristiwa dengan segala kedahsyatan yang terjadi sehubungan dengan hari Allah yang Maha Kuasa, setidaknya menjadi peringatan bagi kita jika Allah sungguh sangat serius bertindak atas dosa. Jika Allah sungguh sangat serius mau membawa manusia pada hidup yang lebih baik, tidak menurut kehendaknya, tetapi hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan kehendak bebas manusia,
tetapi hidup dalam segala hal yang dikenan oleh Tuhan. Ini sangat baik untuk kita renungkan. Memang, Alkitab berbicara tentang kasih Allah. Alkitab berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus. Alkitab berbicara tentang pemeliharaan dan penghiburan dari Roh Kudus. Namun, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus juga tidak mau jikalau anak-anak ketubusannya terus berkanjang di dalam dosa, tidak mau bertobat, dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Maka penglihatan Yohanes ini mestinya menjadi teguran yang sangat baik, sekaligus menjadi teguran keras, teguran untuk menyentuh hati kita sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup di dalam Tuhan. Segera berbalik kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, dan mau bertobat kepada Tuhan. Jangan pernah main-main dengan hidup ini. Jauhi segala sesuatu yang disebut dosa, karena Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Jikapun Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa keselamatan, tanda bahwa Allah tidak mau kita binasa. Karena itu berdamailah dengan Kristus. Berilah diri kita hidup menurut kehendaknya. Tinggalkan segala kejahatan itu. Hiduplah di dalam kuasa dan pemeliharaannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu. Sungguh besar kuasa-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Karenanya kami membawa segenap hidup kami kepadamu, seraya mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan telah nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih mensyukuri firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Kami belajar bahwa hari Tuhan itu akan datang dan pasti datang. Mengingatkan kami untuk menatap kehidupan di hadapan-Mu Tuhan dan mau bertobat, meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami mau persembahkan hanya di dalam Tuhan saja. Biarlah lewat firman-Mu ini, kami makin diteguhkan di dalam iman, di dalam pengharapan, hanya pada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan, membawa kehidupan kami kepadamu. Dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, biarlah Engkau yang memeliharakan kami, apapun adanya kami. Sehingga ya Tuhan, kami selalu belajar meletakkan hidup ini hanya di dalam Tuhan saja. Berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini, Tuhan kiranya memelihara, kiranya Tuhan menyertai dalam kehidupan masing-masing, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam kehidupan di tengah-tengah lingkungan kerja, dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan dengan jemaat, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam suasana politik pada saat ini. Tuhan kiranya berkenan atas seluruh kehidupan kami. Tentu ada masa di mana kami tidak merasa tenang dalam hidup ini. Tetapi firman-Mu tentu memberikan keteduhan bagi kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan dan terus berdoa untuk bangsa-bangsa yang berperang. Tuhan, biarlah Engkau hadir di sana, menenangkan setiap korban, menguatkan iman mereka, dan biarlah Engkau ada bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka, menduduhkan hati mereka, sehingga ya Tuhan peperangan boleh diselesaikan, boleh usai, dan kedamaian boleh terjadi. Demikian untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memelihara. Demikian ya Tuhan untuk pemerintah kami, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu, terus dinyatakan bagi pemerintah kami. Berdoa kepadamu ya Tuhan,
untuk segala rencana kehidupan kami. Biarlah kasih karunia-Mu terus dinyatakan bagi kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita.